jumpa. Sampai jumpa. Sekarang kita akan memastikan bahwa produk yang kita telah riset, yang kita telah tentukan itu trennya sedang naik, sedang stagnan, atau sedang turun. Jadi metode pertama yang akan Anda lakukan untuk mengetahui sebuah tren dari produk itu naik, stagnan, atau turun adalah menggunakan Google Trend dan Uber Suggest. Apa yang perlu Anda siapkan untuk melakukan ini semua? Anda tidak perlu menyiapkan apa-apa, tinggal mengikuti video ini. Kenapa sih Anda ingin mengetahui sebuah produk itu sedang naik, sedang stagnan, sedang turun? Misalnya begini, Anda melakukan riset produk apa yang favorit di sebuah marketplace, atau Anda melakukan riset produk apa yang sedang dicari oleh banyak orang. Setelah Anda melakukan riset, Anda mempersiapkan website, Anda mempersiapkan suppliernya, dan Anda membeli produk tersebut. Ternyata setelah Anda jualan, permintaan pasar seiring waktu turun terus. Karena apa? Karena Anda lupa melakukan cek terhadap tren tersebut. Kalau Anda misalnya memilih sebuah produk yang kebetulan tiap saat makin naik, tentu saja Anda yang akan beruntung, karena produk tersebut ketika Anda jual pertama kali, bulan depan permintaannya naik, bulan depannya lagi permintaannya naik, bulan depannya lagi naik terus. Nah, Anda ingin mengetahui tren-trennya, ada alat-alatnya. Nah, alat yang pertama yang kita akan gunakan adalah Google Trend dan Uber Suggest. Mari ikuti cara penggunaannya. Pertama, Anda tulis Google Trend di dalam kotak Google Searching. Jadi bukalah google.com, kemudian Anda memasukkan kata ini, Google Trend. Kemudian kliklah kolom pertama ini, hasil pencarian yang pertama Google Trend. Anda akan melihat tampilannya seperti ini. Misalnya Anda ingin mengetahui tren dari makanan. Misalnya produk Anda ada hubungannya dengan makanan, atau tadi Anda telah melakukan riset keywordnya, produknya apa. Anda bisa menuliskan nama produk Anda di kotak ini. Misalnya saya pakai makanan ya. Pertama, kita memasukkan produk yang akan kita cari. Kedua, atau produk yang telah Anda riset sebelumnya Anda masukkan ke Google Trend ini, search di sana. Kedua, pilih negaranya adalah negara tujuan Anda menjual produk tersebut. Jika Anda jualnya di Amerika, ya pilih Amerika. Jika jualnya di Malaysia, pilih Malaysia. Dan jika di Indonesia, pilihlah Indonesia. Anda pilih Indonesia. Makanan. Bagaimana trennya? Ketika Anda lihat di sini, ini adalah nama lokasi yang Anda ingin tahu trennya. Di sini ada bulannya berapa lama. Bahkan Anda bisa mencari tren dari 1 jam sebelumnya. Misalnya sekarang ini adalah jam 4 sore. Anda ingin mengetahui tren sejam yang lalu itu apa, sampai dengan 5 tahun terakhir, sampai dengan 2004. Dari 2004 Anda bisa mengetahui tren sebuah produk. Anda hanya tinggal memilih misalnya 5 tahun terakhir. Tampilannya mungkin barangkali akan berbeda dengan tren selama 1 tahun. Lihat, Anda bisa melihat rata-rata untuk pencarian makanan 5 tahun terakhir ini mirip-mirip ya. Di bulan tertentu menurun, justru di bulan Juli. Ini di bulan apa nih? Di bulan Juli menurun. Lucu ya. Mirip-mirip, bulannya Juli itu selalu menurun. Desember juga menurun pencarian makanan. Ini bulan apa? Menurun lagi Juni. Ya, tahun 2017 Juni, terus kemudian ini Desember. Jadi Juni dan bulan Desember ternyata terjadi penurunan dalam pencarian makanan. Lihat, menarik ya. Anda bisa melakukan riset, ternyata produk-produk makanan itu menurun pada bulan-bulan Juni dan Desember. Ini ada Agustus tahun 2013, tapi rata-rata adalah Desember. Ini Desember. Terus kemudian makanan menurun juga Juli. Terus ini kapan lagi? Desember. Jadi Desember pencarian orang akan makanan tuh menurun. Jadi siap-siap yang Anda berjualan makanan biasanya menurun di bulan Desember. Nah, di bulan Desember Anda bisa membuat program diskon atau membuat penjualan-penjualan produk lain untuk mengimbangi penurunan omset Anda. Lihat ya, 5 tahun terakhir ini bulannya mirip. Jadi untuk makanan yang selalu menurun adalah bulannya Desember, Juli, dan Juni. Siap-siap, 5 tahun terakhir adalah seperti itu.
Anda juga bisa membandingkan di sebelahnya, misalnya saya masukin obat. Bagaimana tren obat 5 tahun terakhir. Lihat, ternyata pencarian obat itu 2 kali lipat dari makanan. Ya begitulah, kalau orang salah makan akhirnya membutuhkan obat. Jadi penjualan obat juga bagus teman-teman, bahkan trennya menaik. Lihat, makanan seperti ini hampir sama, tetapi tren dari obat naik terus. Kapan orang paling sedikit mencari obat? Ketika pencarian makanan menurun, ternyata pencarian obat juga menurun ya. Ini bulannya Juli juga yang nurun. Ini bulan apa? Juli juga menurun. Dan ini bulan Juni menurun. Oke teman-teman semua, kita telah belajar itu. Jadi Anda produknya apa nih? Makanan apa obat? Kalau obat juga sama makanan sama, menurunnya adalah Juni, Juli, Desember. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri. Kalau Anda mau berjualan obat, bagus, karena 5 tahun terakhir ini trennya naik terus ya. Apalagi baju misalnya. Baju. Jadi Anda bisa mengisi makanan, obat, baju, atau langsung nama produk Anda. Kadang-kadang ya, karena pencarian akan produk tersebut yang spesifik terlalu kecil, kalau Anda taruh di sini dia nggak muncul, berarti pencariannya kecil. Nah, sekarang kita memahami skalanya. Di sini ada 25 sampai 100. 100 ini tidak menggambarkan jumlah pencarian sebulannya, tidak menggambarkan jumlah pencariannya berapa, marketnya berapa besar. Ini adalah skala yang terkecil, 25 sampai dengan 100 adalah tertinggi. Kalau Anda ingin mencarinya jumlah angkanya berapa, kita menggunakan yang namanya Uber Suggest. Kita nanti akan mengetahui caranya, tapi kita memahami dulu Google Trend ini. Ini makanan, obat, baju, dan saya tambahin satu lagi, misalnya adalah jalan-jalan. Karena sekarang banyak sekali orang jalan-jalan ya. Kita lihat, jadi yang tertinggi apa teman-teman? Ternyata pencarian obat adalah nomor 1, pencarian baju adalah nomor 2. Nah, kita kan nggak tahu nih obat apa yang dicari orang, baju apa yang dicari orang. Nah, kalau Anda ingin mengetahui obat apa yang dicari orang, baju apa yang dicari orang, nanti kita gunakan riset menggunakan si Uber Suggest. Nah, kita sudah mengetahui hal ini, interest selama 5 tahun terakhir. Mari kita rubah misalnya jadi 12 bulan terakhir ya. Dalam 12 bulan terakhir kira-kira adalah seperti ini. Ini yang kuning adalah baju. Baju ini ada penurunan luar biasa pada bulan Juni. Mungkin setelah lebaran orang menurun pembelian bajunya. Nah, Anda ketika berjualan baju, siap-siap tuh di bulan Juni baju itu turun. Dan jalan-jalan mungkin naik atau mungkin turun. Jadi Anda bisa menentukan pengganti produk Anda apa, atau substitute atau pelengkap atau pembantu Anda untuk mendatangkan penjualan tambahan selain dari produk Anda sendiri. Misalnya nih, Anda jualan baju, Anda tahu tuh di bulan lebaran naik penjualannya, tapi kemudian turun habis-habisan di bulan Juni. Anda karena sudah tahu tren ini, bulan depan itu juga mungkin di bulan lebaran naik, dan bulan setelah lebaran penjualan baju Anda menurun. Maka Anda telah mempersiapkan diri dengan mencari tahu kira-kira produk apa yang naik di bulan Juni. Nah, kalau lihat interest untuk makanan, interest untuk obat dan apa sebagainya ini diurut ya. Untuk makanan itu di Bali tertinggi dan lain sebagainya. Ini kalau dibandingkan, kalau teman-teman mencari beberapa jenis produk sekaligus, maka Google memberikan perbandingan yang kira-kira paling banyak. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya detail. Nah, ini penting nih, tolong diperhatikan baik-baik. Untuk makanan, karena grafiknya tadi berwarna biru ya, semakin gelap semakin banyak orang yang mencari makanan di sana. Warnanya makin gelap, ya orang Jakarta paling banyak mencari makanan dan lain sebagainya. Orang Aceh sedikit cari makanan. Apa yang dicari rata-rata? Yaitu ini nomor 1, rendang, makanan yang berasal dari, wah ini masa nggak tahu ya makanan rendang dari mana. Kalau dilihat ini juga penting, ini rising atau naik. Ini artinya apa? Kelima keyword ini dan sampai 25, karena teman-teman bisa klik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.